Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Keluarga besar Mubarak Food sekarang. Mubarak Food yang saya hormati, wabil khusus ini ada Haji Hilmi. Pulau azam saking dalam karena beliau ketika minta saya berbesar hati, acara itu di rumah saya sebetulnya lewat virtual. Justru karena tawaduk beliau saya mau datang karena saya memang kangen Sunan Kudus juga. Karena lama gak ziarah di sandera tamu-tamu itu. Tapi dari rumah saya azam mau menerangkan tentang Nabi Ibrahim karena ini sudah mendekati Idul Adha atau Idul Kurban. Di antara yang membolehkan ulama kerso atau mau populer atau mau dimaklumatkan atau mau tampil adalah awalun nubuwah itu dimulai dari at-tahaddi. Jadi semua kenabian itu dimulai dari memaklumatkan ke publik bahwa seorang Rasulullah Muhammad SAW juga semua nabi itu harus memaklumatkan diri kalau beliau itu nabi. Nah sebetulnya itu juga seterusnya orang alim, wali, itu juga habib, itu juga harus memaklumatkan diri kalau beliau itu habib. Tentu tidak harus dengan lisan, tidak harus dengan apa, tapi yang penting memaklumatkan. Kenapa itu penting? Kita bikin analogi. Saya bikin analogi dulu. Misalnya Anda punya istri sedang hamil. Anda tahu di situ ada klinik persalinan atau dokter bayi atau dokter untuk menangani orang-orang hamil. Itu Anda ngerti karena apa? Karena plang ya, karena tanda itu. Di situ ditulis dokter kandungan siapa itu, atau klinik persalinan. Atau bahasa kerennya klinik korban lelaki. Itu menjadi tahu karena diberitahu. Begitu juga kita konsultasi sama dokter psikologi. Kita tahu karena ada tulisan dokter psikologi dan seterusnya. Kemudian kita kuliah juga gitu menjadi tahu kalau itu UGM, UII atau UI juga karena tulisan atau karena maklumat. Nah harusnya memberitahu kalau Anda orang alim atau Anda wali atau apa itu boleh dengan makna yang positif bahwa ini maklumat. Nah kaitannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu pernah munajat. Dan ini awal beliau bergelar Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Beliau itu pernah munajat sama Allah sambil bergumam gremeng lah kira-kira. Tapi gremengnya Nabi ya jadi wiridan itu. Kalau gremengnya sampean jadi laknat. Ini gremengnya Nabi, tapi bergumam. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau zat yang begitu penting, paling berpengaruh, yang menciptakan langit bumi, kemudian engkau tidak diketahui. Bayangkan misalnya kalau seorang presiden jalan di kampung terus diundang ngelik, kan tersinggungnya Masya Allah. Seorang raja Arab Saudi kenalan sama orang, terus orang itu tanya, jenengan daleme pundi, itu kan tersinggung. Aku sing di Arab Saudi buat takoki. Begitu juga seterusnya. Ada Gus besar misalnya di pondoknya, terus orang tanya, jenengan daleme pundi, aku sing di pondok. Sama Haji Hilmi misalnya ditanya, saya mau ke Kudus cari jenang Mubarak, ya jenengan sinten. Bukan ngenyek uang, sing duwe jedaran tangganya sinten. Sehingga Nabi Ibrahim itu tersinggung setersinggung-singgungnya karena beliau seorang Khalilur Rahman. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau zat yang begitu penting kemudian orang nggak tahu tentang kau. Makanya ya maklum kan zaman itu kan orang masih kafir, menyembah batu, menyembah berhala. Orang nggak menyebut Allah, nggak menyebut Tuhan. Akhirnya beliau ngendikan, Innahu ya Rabbi la yahzununi an la ara ahadan fil ghairi fil ardi ya'buduka ghairi. Memang itu saya hafalkan ya. Innahu la yahzununi. Jadi innahu pakai inna masih pakai lam taukid. Innahu la yahzununi, sungguh sangat menyusahkan saya. Ada yang baca la yuhzinani sama ya, karena dalam qiraah sab'ah ada fala yahzunka qauluhum, ada qiraah fala yuhzinka qauluhum. Sungguh sangat menyusahkan saya, sangat merisaukan saya bahwa engkau zat yang begitu penting, kemudian yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya saya. Yang menyembah juga hanya saya. Ini enggak fair. Zat sepenting engkau kemudian fungsi jenengan, fungsi engkau tidak diketahui kecuali oleh saya.
Itu kan ibarat misalnya kayak tadi. Anda yang punya Alphard saja, terus diarani tukang parkir kan ya tersinggung. Wong sing duwe Alphard kok diarani tukang parkir. Nah, karena Nabi Ibrahim itu seorang nabi, ketersinggungannya bukan urusan pribadi, tapi urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah riwayat, saya ulang lagi dalam sebuah riwayat, ketika Allah teng hadits qudsi, kuntu kanzan makhfiyan fa aradtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa liya'rifuni. Kata Allah, saya sebelum menciptakan makhluk pun sudah Tuhan. Andaikan Allah tidak menciptakan langit bumi juga sudah Tuhan. Andaikan Allah tidak menciptakan surga dan neraka juga sudah Tuhan. Karena ketuhanan Allah itu hakikat, bukan karena apa-apa. Memang dia Tuhan. Tapi kata Allah, tapi saya ingin dikenal. Kemudian maka saya ciptakan makhluk supaya mengenal saya. Maka masyhur kalau dalam semua ilmu tafsir, dari semua ilmu tasawuf, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepada saya. Itu hampir semua mufassir menerangkan illa liya'budun illa liya'rifuni, supaya mereka ngerti saya. Karena awal menyembah itu dari tahu. Kamu tidak bisa menyembah sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu. Makanya guru-guru kita zaman kita ngaji di mana saja itu awal wajibin alal insani ma'rifatullah, karena untuk bisa nyembah Allah dimulai dari tahu. Maka illal ya'budun illal ya'rifun, supaya mereka kenal saya. Sehingga karena makna ibadah di situ adalah mengenal Allah, mbok wong ibadah ngethuk rino wengi masih afdal orang alim. Karena orang alim ini orang yang mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini terus rentetannya apa dengan kegiatan kita malam ini dan semua kegiatan. Bahwa manusia dengan segala kelebihannya itu tujuannya hanya satu. Mengertikan dirinya dan orang lain bahwa Allah itu Tuhan. Dan itu tugas siapa? Tugas para nabi. Sehingga pertama kali Nabi jadi Nabi itu setelah ketemu Malaikat Jibril di Gua Hira. Pertama yang dilakukan apa? Beliau naik ke Gunung Sofa, kemudian memaklumatkan ke keluarganya bahwa saya adalah sekarang seorang Nabi. Karena tidak boleh. Orang harus dikenalkan kalau Allah itu Tuhan. Kalau ada seorang presiden jadi presiden dilantik, beliau harus dimaklumatkan kalau dia presiden. Kalau ada menteri juga harus dimaklumatkan kalau dia menteri, supaya perlakuan orang lain jelas. Bahwa ini saya memperlakukan presiden, saya memperlakukan seorang menteri. Sehingga ini penting saya utarakan, urutan pertama terpenting di dunia adalah memaklumatkan kalau Allah itu sebagai Tuhan. Dan semua Rasul sebagai utusannya Allah. Nah sekarang problem kita adalah karena kita orang Jawa. Ngaku sugih itu rapi. Ngaku alim itu rapi. Oke, kita sepakat etika itu dalam banyak hal juga baik. Tapi itu tidak bisa dipegang banget. Karena kalau orang misalnya nyuwun sewu, kaya terus ibu-ibu miskin, nanti untuk BLT. Ya lucu tuh, misalnya Haji Hilmi terus untuk apa? BLT. Ya kan terus lucu. Jadi apa-apa kalau berlebihan itu efeknya naik. Misalnya saya ngaku bodoh, itu oke lah, itu tawaduk bagus. Tapi misalnya aku ngaku bodoh, terus orang mulang tafsir, gak mulang ngopo, terus tafsir diulang ngomong sing ra jelas. Kayak apa dosanya saya? Saya masih ingat di antara awal-awal saya kenal Pak Quraisy Shihab, kata beliau, kita ikut dosa kalau yang mengajar itu tidak ahlinya, karena enggak karu-karuan. Sehingga apa? Dosanya orang alim itu apa? Kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Makanya ilmu itu harus dimaklumatkan. Tapi tentu tanpa hadun nafsi, bahwa orang itu enggak perlu ingin populer, enggak perlu. Saya enggak pernah ingin populer. Tapi saya ingin mempopulerkan ulumullah, mempopulerkan ilmu-ilmunya Quran. Jadi di antara sebabnya Nabi Ibrahim jadi Nabi adalah beliau pernah risau sampai punya gelar Khalilur Rahman. Beliau setelah menemukan Allah punya kerisauan, ya Allah sungguh dunia ini tidak fair. Engkau zat yang begitu penting, pencipta langit bumi, zat yang begitu perannya penting, kemudian orang tidak kenal engkau. Coba misalnya pekerja di Mubarak, nggak ngerti kalau Haji Hilmi itu ketuanya, itu kayak apa buruknya. Kamu nggak ngerti kalau presidennya Pak Jokowi, itu kayak apa buruknya. Kamu gak ngerti kalau bapak kamu itu Karmen, itu kayak apa ngawurnya. Gak ngerti status orang yang berjasa ke kita itu buruk sekali. Apalagi gak ngerti Allah Subhanahu wa ta'ala itu betapa buruk.
Sehingga Nabi Ibrahim itu risau. Nak sampean kan risau kok roh nak aku melarat wong ora gelem sedekah, jadi risau mikir dirinya sendiri. Misalnya seneng cewek kok roh cewek iku nak aku seneng dikne. Jadi itu egois sekali. Nabi Ibrahim itu yang dirisaukan adalah Allah zat yang begitu penting kemudian tidak dingerteni oleh mereka. Sehingga beliau mulai bikin cara untuk Allah dingertikan. Nah ini mulai ada masalah karena mulai bersentuhan dengan orang banyak. Beliau pura-pura sakit. Tanya, kenapa kamu sakit? Ini loh sedang berobat. Dia kalau di sini mungkin di perapatan ya, atau kalau di sini mungkin simpang 7. Beliau terlentang. Faqala inni sakim, saya ini sakit. Ya minta dong berobat sama perbintangan karena mereka menuhankan perbintangan. Fanadzara nazratan fin nujum. Dia minta, tapi kok saya tidak sembuh-sembuh. Akhirnya dia datang ke tempat pemujaan. Setelah datang ke tempat pemujaan, terus beliau ngasih beberapa makanan. Kok enggak kamu makan? Jadi Nabi itu ya lucu. Wong karuan berhala kok ditawarin makan. Terus beliau mangkel karena dianggap berhala ini sombong, ditawari makan kok enggak mau. Itu dipukulin semua, hancur semua. Terus kapaknya diletakkan sama yang atas, yang ketuanya, yang paling besar. Jika beliau diadili itu lucu. Ibrahim siapa yang menghancurkan berhala-berhala kecil itu? Paling yang besar. Beliau gak terima disaingin. Kan? Wah, kalau gak percaya tanya. Fas'aluhum ingkanu yantikun. Kalau gak percaya tanya. Wah, otak kamu ini mulai masalah Ibrahim. Wong karuan berhala kok ditanya. Wah, kamu itu afala takilun. Agak gak punya akal. Kamu gak bener. Ibrahim menimpali. Kamu lebih gak punya akal. Karuan ngomong aja gak bisa kok kamu sembah. Di sini mulai beliau bikin tamhid kalau dalam ilmu mantek itu. Tamhid itu bikin dasaran logika. Akhirnya mereka tahu bahwa Ibrahim tujuannya itu buruk, yaitu hanya mencibir kita menyembah berhala. Mereka karena punya kekuasaan, ya sudah Ibrahim dimatikan saja, dibakar. Itu sudah jadi logika penguasa kalau kalah argumentasi ya main kekerasan. Singkat cerita mereka memutuskan dibakar. Setelah Nabi Ibrahim dibakar ini yang jadi pelajaran bagi kita. Sangat-sangat jadi pelajaran bagi kita. Bahwa amal kebaikan, misalnya jenang mubarok, itu gak penting nanti menguasai dunia, perdagangan itu gak penting. Tapi memberi sinyal, memberi isyarah bahwa seorang muslim itu bisa mungkin bermanfaat bagi yang lain. Gak harus menang. Saya misalnya sebagai kiai, yang penting kiai itu mulai. Gak harus menang, juga ada harus populer. Ini saya ditemani Habib Zain, seorang Habib itu berkahi sama yang lain. Gak harus nomor 1. Kenapa itu perlu saya katakan? Karena begini. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, ini dengerin, ketika Nabi Ibrahim dibakar, itu ketika api sudah begitu menggila ya, itu yang mau melemparkan Ibrahim jadi bingung. Karena terlalu panas. Dilempar itu gak sampai tengah, karena yang mau ngelempar sendiri sudah terlalu kepanasan. Singkat cerita terus ada ide manjanik. Manjanik itu semacam ketepel besar. Idenya iblis. Ya ide caranya pakai manjanik dilempar dari jauh tapi Ibrahim bisa jatuh di tengah apa? Api. Yang menarik di situ apa? Seekor katak itu lalu lalang dari telaga ke situ. Hanya membawa air di mulutnya kemudian disemprotkan. Kemudian Ibrahim itu matur nuwun atas komitmen katak. Karena padahal itu mesti nggak ngefek ya, pasti nggak ngefek sama sekali. Masa api sebesar itu kemudian mau dipadamkan oleh seekor katak. Nah, yang cicak itu datang ikut nyebuli, niupin supaya api tambah besar. Sebenarnya nggak ngefek juga, tapi ku mangkel no. Makanya dalam sejarah beberapa riwayat, Sayyidah Aisyah itu pernah nembaki cecak, ya tentu pakai alat zaman itu. Karena untuk mengimplementasikan bahwa cecak itu hewan yang nggak benar gitu. Karena ikut dengan tanda kutip nyumbang membesarnya api. Padahal ya tidak ngefek juga. Itu kan sama jenengan di jalan ono wong idoni dari jarak 10 meter. Sampean mangkel gak? Mangkel kan meskipun gak kena. Roh raimu malah jus kan mangkel padahal gak kena. Sama, kowe ra duwe dhuwit ono wong senyum tuh seneng padahal ora nyafaati. Butuh dhuwit kok dikai senyum. Jadi semenjak itu ada satu fikih bahwa berkontribusi itu tidak harus menyelesaikan masalah. Tapi setidaknya tidak argumentasi bahwa itu ekspresi kebencian atau kecintaan.
yang kata tadi ekspresi kecintaan sehingga beliau lalu lalang ingin ikut memadamkan apa? Api. Yang cicak tadi kurang ajar karena ikut. Sama, mungkin kita bikin Mubarak Food. Mungkin ya, saya tidak tahu. Mungkin kita tidak akan mengalahkan kekayaan Cina. Tapi setidaknya umat Islam berlatih kira usaha sehingga lahirlah Mubarak Food yang banyak dengan bentuk yang berbeda-beda. Sehingga umat Islam berlatih menjadi aktor, bukan objek. Begitu juga saya ngiyai ngajar tafsir. Orang supaya tahu bahwa pondok-pondok Indonesia bisa menghasilkan orang alim. Begitu juga jenengan, bahwa bisa nikmati gaji pertama. Bahwa orang bisa senang itu tidak harus pakai korupsi, pakai mencuri, tapi senang sejati adalah makan gajinya apa? Sendiri. Apapun kita tidak mewakili dunia, implementasi itu sesuatu yang sangat dihormati oleh Allah. Kayak Allah menghormati amalud difda. Sehingga ketika ada seorang dokter, ya Rasulullah saya ini ada sedikit penyakit yang solusinya obatnya materinya harus apa itu? Kata. Apa saya boleh membunuh kata? Fanaha angkot ya Nabi melarang membunuh kata. Karena pernah berkontribusi, setidaknya ingin berkontribusi terhadap pemadaman api yang membakar Nabi siapa? Ibrahim. Di bojo masih didoni ke 3 meter oleh memangkel. Gak bisa dia ngelak gini. Ora kena Mas. Tidak bisa seperti itu. Sudah. Nah, sehingga saya hari ini tadi saya belajar banyak tentang tafsir tentang Nabi Ibrahim. Bahwa agama ini kata Rasulullah SAW memang diidentikan ya tentu Nabi Muhammad SAW tetap Sayyidul Awalin wal Akhirin Sayyidul Anbiya. Tapi agama ini diidentikan dengan anit tabi' millata Ibrahim hanif. Bahwa kamu Muhammad harus mengikuti Nabi. Sehingga ketika kita bersolawat sendiri harus kalimatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim tetap dianggap master. Bahwa ya Allah engkau bersolawat ke Nabi Muhammad sebagaimana engkau bersolawat ke Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini yang bapak tauhid, millata abikum Ibrahim. Ibrahim itu cara bertauhid bukan sekedar adu argumentasi, tapi beliau berpikir jangka panjang. Misalnya sekarang kita bicara kalau miladnya sudah berapa? 110 tahun. Jadi sebelum kemerdekaan. Nabi Ibrahim ketika mau meninggal cara berpikir sederhana begini, ya Allah, saya menyembah engkau, saya seorang nabi, saya mentasbihkan engkau, saya mentahmidkan engkau, saya mentakbirkan engkau. Tapi saya ini tetap mati. Padahal saya ingin yang mentasbihkan engkau ini abadi. Yang mensolati, yang mengibadah solat abadi, tasbih abadi. Ini gimana ya Allah? Solusinya apa? Ya Allah, saya ini harus punya turunan yang menjaga tradisi ini. Yang menjaga keluhuran ini. Sehingga beliau nangis itu ingin punya anak soleh itu bukan karena beliau nanti kalau nggak anak soleh itu gimana, enggak. Gamane nangisi nasibnya agama ini gimana kalau saya tidak punya anak, tidak punya cucu yang soleh. Barokahnya itu pula nggak ada nabi setelah Ibrahim kecuali ada darahnya Nabi Ibrahim. Ya nggak ada nabi setelah Ibrahim kecuali pasti ada darahnya Nabi Ibrahim. Baik dari ibu Sarah maupun dari ibu siapa? Hajar. Ada yang baca Hajar, ada yang baca Ajar. Ya, karena di beberapa teks memang ada yang ditulis dengan hak. Di Bukhari ada yang ditulis pakai apa? Hamzah. Hajar atau apa? Ajar. Ini penting saya utarakan, penting sekali bahwa kalau Anda orang kaya yang memanfaati orang banyak, kamu ingin kaya lagi, anak kamu ingin kaya lagi, jangan niat dan anak putu kurang melarat. Tapi tradisi memanfaati orang lain biar sama, saya juga ingin nanti anak saya alim. Tapi bukan berarti ingin anak saya terus dicucup orang, disalami template, enggak. Ingin menjaga bahwa harus ada orang alim. Nah, kenapa harus anak kandung? Padahal murid bisa. Karena manusia itu didik orang lain itu ya repot. Omah sekolah ra ketompo terus mondok. Kayak ribet ngadipi wong liya itu. Timbang ning omah nakal dititipno pondok. Ribet. Meskipun kita terima itu sebagai santri, tapi kan komitmennya beda, cara berpikir beda. Makanya didik ini bukan berarti ya tetap beda. Sehingga Nabi Zakaria ketika ditanya, kenapa engkau begitu fanatik minta anak kandung, waladas sulbi itu anak kandung. Kata beliau, wa inni khiftul mawaliya mewaroi. Kalau orang lain mewarisi saya, itu pasti cara berpikir tidak persis-persis sama. Meskipun solehnya mungkin mirip ya, tapi tetap beda. Saya punya pengalaman.
Nggak, sampean jangan terus kecil hati, saya ada anak kiai. Kesolehan itu tidak harus jadi kiai. Saya punya pengalaman entah buruk entah baik, terserah cara Anda menafsirkan. Kiai itu kalau betul-betul kiai itu melihat orang sholat itu senangnya Masya Allah. Melihat preman sholat itu senang. Melihat orang tobat senang. Padahal ya orang untung-untungnya di mana dia. Gak ada untungnya. Tapi karena dia dididik bahwa sholat ini cagai bumi. Apalagi kalau kiai ini sudah jadi wali. Bahwa Allah tidak menghancurkan bumi ini pertimbangannya karena masih ada yang sholat. Nah, sementara kalau kamu itu otaknya pedagang, rohong sholat itu banyak kebutuhan sarung. Wah, nak ngono gawe sarung. Berarti tekem Cina kayak tadi. Banyak orang haji terus Cina merodok apa? Pakaian apa? Ikhram. Banyak orang wiridan terus Cina merodok siapa? Tasbih. Tapi kalau wali itu tidak begitu cara berpikir. Jadi melihat orang sholat itu, ya Allah itu luar biasa. Terus kepikiran, nyari kalimat apa yang kira-kira dengan sujud itu benar-benar plus tauhid. Akhirnya dicari-cari lah kira-kira kalimatnya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, maha suci engkau yang maha luhur. Karena sekali sujud itu dia tidak benar komitmennya, bisa sujud kepada makhluk. Dan itu bahaya, wis sujud, wis batu eneng bumi jebule kli. Itu beda, perasaannya wali sama itu beda. Kalau kamu pedagang kaya terus wali itu mesti gini, saya ingin jadi orang kaya pedagang. Ben wong Islam iku mburoh wong sing salat. Kayak apa hinanya kita misalnya sampean apal Quran, iso ngaji maca Fathul Mu'in, terus dimajikan sing ora cewek, tersiksa enggak? Kayak apa tersiksanya? Dua atasan man lam yusolli wa lam yasum. Tapi nak kowe sugih mau diniat paling kan ana santri melarat itu mburuh ning aku salat, aku zakat, aku poso. Jadi solihun tahta yadi solihin wong soleh, mburuh ning wong. Itu beda. Sama-sama kepen dadi wong sugih tapi rasanya, dan itu yang dinilai Allah. Saya kenapa ngaji di mana-mana bawa kitab? Setidaknya orang tuh lebih terhormat ngaji Mbak Nawawi, kitabnya jelas. Sanad saya jelas, saya ngaji Mbah Mun, ngaji bapak saya, ngaji keluarga Kudus, keluarga Kajen. Istifadah, saya jangan ngaji betul memang sama Mbah Mun. Kalau istifadah ya dari berbagai kiai. Orang itu terhormat. Jajal misalnya aku ngaji sampai ngaji ning Kudus, nggo primbon. Itu Haji Hilmi kan tersinggung, sebab piye disowan terus cerita komik. Ngono kan gak mutu kan. Yo sini-sini wong Kudus kan, wah, banyak wong Kudus kan. Jadi kalau kita pakai sanad yang baik, pakai kitab yang baik, kan yo ngregani sing diaturi. Sehingga kenapa Nabi itu mesti min ansabi qaumi? Enggak ada Nabi kecuali dari nasab terbaik. Enggak ada Nabi kalah ganteng. Semua Nabi pasti yang terganteng di kaumnya. Ya terbaik nasabnya di kaumnya. Karena Allah itu kepengen ngregani masyarakat. Misalnya kayak di Nabi terus keriting, pesek, ya ribet. Senajan to soleh. Maka enggak ada Nabi illa min ansabi qaumi kecuali dari nasab terbaik. Jadi kadang-kadang orang salah paham, wah ini nasab enggak penting, ya penting sekali. Justru dengan nasab ini masyarakat terhormat. Punya Nabi dari kasta terbaik, dari marga terbaik, dari kultur terus wajahnya juga ajmalan nas. Makanya wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqau wa khuluq. Nabi itu pasti yang paling ganteng. Enggak boleh Nabi pesek itu aja enggak boleh. Apalagi yang lain apa enggak boleh. Tapi tidak usah disebut jadi fitnah. Pokoknya enggak boleh Nabi. Kalau cucunya tahu yang ganteng. Jadi Nabi itu begitu. Saya dulu ya mikir kenapa sih Nabi harus paling ganteng, paling bernasab. Tangan-tangan ini saking baiknya Allah, karena Allah ingin selain Nabi ini orang pilihan juga umat ini terhormat kan. Oh senang Kang di Nabi ganteng. Yo gagah. Terus punya kultur yang baik. Kultur yang baik misalnya ditandai minimal yang kita kenal, tidak waladuz zina. Ya tidak waladuz zina. Sehingga Mbah Mun sering cerita ke saya. Kitab Madaih ini kata Mbah Mun, kitab Madaih itu macam-macam. Ono sing khas ilmiah, yaitu arbar janji. Ono sing khas isak bronto ning pangeran, yaitu Dibak dan Simtud Duror. Dan beliau begitu ta'aluk sama kitab berjanji, kitab Simtud Duror, ya kitab Dibak. Saya kemarin baca Dibak puasa, juga baca
Saman perhatikan ketika ulama dulu memuji Nabi. Di antara pujian yang disebut apa? Tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu. Kan dimulai apa? Hafizul ilahu karomatal li Muhammadin aba'ahul amjada saunal lismihi. Allah menjaga harga dirinya Rasulullah SAW dimulai. Sayyid Abdullah enggak pernah zina, Sayyid Abdul Muthalib enggak pernah zina, Sayyid Hashim enggak pernah zina. Karena betapa buruknya kita kalau punya nabi dari nasab yang tidak benar. Maka pujian pertama yang dilantunkan apa? Tarokus sifaha. Mereka meninggalkan perzinahan. Falam yusibhum aruhu. Maka babanya nabi itu tidak ada ceritanya yang mau berbuat zina. Min adami wa ila abihi. Dimulai dari Nabi Adam. Karena keren punya pemimpin. Bapaknya jelas, mbahnya jelas, buyutnya jelas. Saratun saronu nubuati fi asari rihurohimul bahiyah. Itu begitu. Akhlaknya juga gitu. Gak ada nabi kok medit. Pusing kan gitu nabi medit. Pusing. Punya nabi goblok ya pusing kan. Makanya nabi itu harus fatona, harus apa? Cerdas. Misalnya di nabi sekolah atau munggah kan pusing. Terus jadi nabi kue sing ranking. Iya sekolahnya pinter aku kok. Wong jadi kiai saja kalau ketemu temannya pusing. Karena temannya menangin aku sekolah atau munggah itu saja sudah pusing. Makanya jangan pernah jadi kiai ketika kiai kamu masih hidup itu menangi goblokmu itu. Wah itu masalah itu kan. Wong kok kanca kiai ketemu kanca pengapesan. Kok iso ngorek muin. Wong dhisik maca jurumiyah sering ditek itu ada masalah kan. Makanya terus akhirnya dukun berkode apa ngiyai masalah jalan pintas. Dukun. Ini saya cerita. Sehingga Nabi itu mesti dari gen terbaik. Hafizul ilahu karomatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunalismi. Allah menjaga harga diri Nabi itu tidak mulai Nabi Muhammad. Itu dimulai dari Nabi Adam. Begitu juga menyangkut ibunya. Terus begitu. Jadi gak ada penjagaan sesempurna kayak Allah menjaga kekasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekarang itu memang zaman fitnah ya macam-macam. Orang baca dibak dikatakan bid'ah. Saya bilang, andai kan dibak kamu baca pakai bahasa Indonesia, itu saya yakin tidak ada yang bilang bid'ah. Karena itu buku sejarah. Berhubung mbok waca ndermemel koyok mantra. Lah iku sing mari akhire darani bid'ah. Coba kalau kamu baca bahasa Indonesia di depan orang yang biasa darani itu nah kamu baca aja. Baca. Baca yang apa? Di sini biasanya tiba apa berjanji. Qasim Tudur apa saja saya hafal insyaallah. Enggak yang terkenal saja. Berjanji apa? Apa? Al berjanji misalnya dimulai dari apa? Yang mulai waba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Itu kan kalau ditulis bahasa Indonesia ya, ketahuilah bahwa Muhammad putranya Sayyid Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah itu punya bapak namanya Abdul Muthalib. Wasmuhu Syaibatul Hamdi. Sayyid Abdul Muthalib itu nama lainnya adalah Syaibah. Kila itu ketika beliau lahir sudah beruban. Syaibatul Hamdi, orang beruban yang sering baca tahmid, baca Alhamdulillah. Sehingga dulu Ka'bah itu kalau menuju ke Ka'bah ada namanya Babu Bani Syaibah. Kalau kamu ngaji fikih kesunatan masuk apa? Masjid Haram dari Babu Bani Syaibah itu nama lain dari Sayyid Abdul Muthalib. Wasmu Syaibatul Hamdi. Kenapa dikatakan Alhamdi? Humidat hisaluhus saniyah. Dia punya perilaku-perilaku yang sangat terpuji. Di antara yang paling masyhur adalah ketika penduduk Mekah kesulitan nyari air, beliau munajat terus sama Allah sampai mimpi dingertikan lagi oleh Allah tempat Zam-Zam. Apa tempat Zam-Zam. Akhirnya beliau ngeduk lagi. Makanya Zam-Zam itu dinisbatkan ke Abdul Muthalib. Padahal Zam-Zam tentu mulai Nabi Ismail. Paham ya? Tapi di bab tertentu disebutkan Abdul Muthalib. Makanya masyhur wa yundabul mausulu billadzi istahar kabi'ri Zam-Zamin yali waman hafar. Jadi Abdul Muthalib itu punya gelar waman hafarobi rozam-zama. Wahai orang yang menggali lagi sumur apa? Zam-Zam. Jadi beliau itu intinya itu lama sekali penduduk Mekah itu sudah kehilangan Zam-Zam. Abdul Muthalib munajat. Akhirnya karena beliau min dzurriyyati Ibrahim